Jadi ada 62 orang ya, 62 orang. Ya, semoga yang lain segera bisa masuk ya. Wih, gambar bisa urung, Oke, untuk ini ya, untuk ulangan kemarin sudah sebagian ya, bagian kecil tapi ya, kalau dari kelas 12 IPA 1 sudah saya koreksi, nilainya sebagian sudah saya tulis ya di tim kalian, tapi yang lainnya belum ya. Nanti untuk lembar jawaban kalau sudah selesai semua saya balikin ya, yang saya coret ya, yang setelah koreksi, sehingga nanti kalian bisa ngecek letak kesalahannya gitu ya. Sementara belum selesai semua, nanti kalau sudah semua selesai saya koreksi, saya balikin ya. Tapi kalau nilai sebagian sudah saya tuliskan di akunnya masing-masing ya. Tapi itu lembar jawaban nanti menyusul ya, menyusul yang saya coret-coret gitu ya. Karena butuh waktu yang lama ya, menyoret-nyoret di layar ya, dibanding di kertas itu lebih cepat. Gitu. Baik, sekarang kita mau jelasin materi ya, bab berikutnya, listrik statis ya. 2 pekan sebelum ulangan kemarin sudah saya berikan file PDF, semoga sudah dibaca. Nah, sekarang saya akan membahas dari awal ya, nanti kita diskusikan kalau ada yang kurang jelas dari hasil kalian membaca atau sudah cukup jelas ya, alhamdulillah gitu ya. Oke, saya share screen ya. Karena saya ini uang tunai, ada rame sih. Oke, sudah kelihatan. Jadi materi berikutnya listrik statis. Nah, materi ini sebenarnya di SMP dulu sudah pernah dibahas ya, sudah pernah dipelajari di SMP, sehingga sebenarnya tidak terlalu bukan hal yang baru gitu ya, bukan hal yang baru. Seperti halnya listrik dinamis yang kemarin, itu materi yang sudah pernah dipelajari juga di SMP. Nah, listrik statis ini membahas mengenai fenomena kelistrikan ya, kelistrikan yang ada di sekitar kita. Contohnya petir gitu ya, itu juga pakai listrik statis. Ini tujuan pembelajarannya, nanti bisa dibaca ya. Nah, saya mulai dari gambar seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Pernah ya, kalau kalian main mungkin di PPI Tech juga ada bola ini ya, bola yang kalau kita pegang bisa membuat rambut. Kalau rambutnya yang ini ya, yang lemes gitu ya, itu bisa berdiri. Ya, kalau rambutnya yang pendek kaku ya nggak bisa berdiri gitu ya. Di lab juga ada itu Van de Graaff ya, bola itu, cuma kayaknya agak rusak alatnya, itu kalau diputar juga sangat bisa membuat rambut kita berdiri gitu ya. Nah, ini berawal dari kejadian sederhana ya. Mungkin dulu dari kalian SD sudah sering main ya, pakai penggaris mika, pakai sisir yang kalian kosok-kosok di kulit, di rambut ya. Nah, benda-benda itu bisa menarik sang kertas, bisa menarik rambut gitu ya. Pakai balon juga bisa gitu ya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu ya. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Kalian juga sudah tidak asing karena dari SD, SMP, sekarang SMA dibahas berulang kali gitu ya. Yaitu menunjukkan mengenai gejala listrik statis ya, gejala listrik statis. Nah, listrik statis adalah listrik yang diam ya, untuk sementara pada suatu benda. Ya. Jadi sifatnya dia diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, suatu benda dapat kita beri muatan listrik statis itu bisa dengan cara menggosok ya.
bisa dengan cara menggosok, bisa juga nanti dengan cara diinduksi, gitu ya. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa dengan digosok itu kita bisa memberikan muatan listrik? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Yang ada silakan. Kenapa dengan menggosok benda kita bisa memberikan muatan listrik, ya, listrik statis? Gitu. Elektronnya berpindah, Pak. Ya, jadi Perbedaan elektron, Pak. terjadi perpindahan elektron, ya. Jadi ketika elektronnya berpindah, maka suatu benda bisa jadi bermuatan. Entah itu dia bertambah elektronnya atau berkurang elektronnya. Saya lanjutkan, ya. Nah, kalau kita bicara tentang muatan listrik, gitu ya, kita tidak lepas dari benda, zat, ya. Zat menyusun suatu zat adalah dari atom, ya, atom-atom. Kemudian dalam atom itu juga terdapat inti atom, ya, inti atom. Yang dalam inti atom tersebut dikelilingi oleh elektron, ya, di dalamnya ada proton dan neutron. Gitu ya. Nah, kita sudah tahu proton bermuatan positif, neutron yang netral, elektron bermuatan negatif. Nah, suatu benda akan bermuatan entah itu positif atau negatif tergantung jumlah dari muatannya. Gitu ya. Kalau muatannya sama, seimbang, ya netral. Nanti kalau besar salah satu, besar protonnya atau besar elektronnya, maka dia jadi bermuatan, gitu ya. Nah, istilah listrik statis sendiri, ya, listrik itu berasal dari kata elektron, ya, dari dalam bahasa Yunani. Ini awal sejarahnya itu orang menggosok batu amber, ya, batu amber. Ketika digosok, dia akan dapat menarik benda-benda kecil, ya, seperti jerami atau bulu. Gitu ya. Ini awal mulanya. Kenapa kemudian orang kegiatan untuk membuat listrik itu digosok-gosok, ya. Jadi awalnya orang menggosok batu. Kalau sekarang gosok batu buat cincin. Ya. Nah, pengamatan listrik statis, ya, dari dulu orang saya ulangi tadi ada suara kajian. Nah, saya lanjutkan dari pengamatan listrik statis, ya, dari kegiatan orang menggosok sisir, menggosok balon dengan kain wol, gitu ya. Kemudian ada penyaluran muatan listrik lewat generator Van de Graaff, gitu ya. Nah, dua jenis muatan ini dulu yang memberi nama muatan negatif positif adalah Benjamin Franklin, ya. Ini tahun 1706, ya, sejarahnya, ya, sampai 1790. Ini awal mulanya orang mulai mengenal istilahnya muatan listrik, ya, yang baik yang negatif maupun positif, gitu ya. Nah, kalau kalian pernah membaca mungkin ensiklopedia, ya, tentang sejarah listrik itu, banyak sekali orang buat percobaan, bahkan ada yang membuat percobaan pakai petir, ya, intinya dengan benang menangkap petir. Ada yang sampai meninggal, ya, meninggal karena kesambar petir. Itu dalam rangka orang ingin memecahkan misteri mengenai listrik, gitu ya. Nah, muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, kalau yang beda jenis akan tarik menarik, gitu ya. Itu sudah kita ketahui. Nah, pada tingkat atom itu ada nukleus, ya, itu yang bermuatan positif, kemudian elektron yang bergerak sekelilingnya itu yang bermuatan negatif, gitu ya. Nah, atom biasanya secara umum pada kondisi netral, ya, kondisi netral karena jumlah muatan positif negatifnya sama. Ya.
Nah, muatan memiliki kecenderungan alami untuk ditransfer ya antar material yang tidak sama. Jadi mereka mempunyai kecenderungan yang alami untuk ditransfer ya muatannya. Nah, bagaimanapun muatan itu selalu bersifat tetap ya pada setiap proses. Jadi tidak diciptakan muatan listrik ya, tapi hanya bisa dipindahkan. Makanya muatan selalu sifatnya kekal. Kemudian dia bersifat diskrit. Diskrit itu sifatnya nanti kelipatan ya, bilangannya kelipatan sekian. Nah, yang dicampur adalah muatan negatif ya, itu yang ditransferkan dari satu materi ke materi yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini masih pendahuluan ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik. Nah, itu bisa ketika ini ya, mengalami perubahan jumlah elektronnya. Muatannya nanti bisa dilanjutkan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Nanti satuan muatan listrik adalah coulomb ya, atau ampere per ampere detik. Satu elektron akan membawa muatan sebesar min 1,6 kali 10⁻19 coulomb. Kalau proton itu 1,6 kali 10⁻19 coulomb. Jadi muatannya sama, ya, besarnya sama, cuma beda tanda negatifnya. Ya, yang elektron negatif, yang proton berarti yang positif. Gaya coulomb, gaya coulomb itu sebenarnya bisa kita analogikan seperti halnya gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi berbanding terbalik terhadap jarak kuadratnya, ya. Kemudian sebanding dengan, kalau di sini besar muatan ya, kalau pada gaya gravitasi kan berbanding dengan besar massa kedua benda, gitu ya. Akan saling menarik jika muatannya tolak menolak. Maaf, kalau muatannya berbeda ya, kalau menolak kalau muatannya sama, gitu ya. Jadi ini Charles Coulomb menemukannya pada tahun 1785 ya, hukum dasar gaya listrik antara dua partikel bermuatan stasioner. Ya. Nah, persamaannya F itu sama dengan K ya, K itu konstanta dikali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Jadi Q1 Q2-nya itu mutlak ya, mutlak di sini. Kalaupun nanti dia negatif, ya tetap pas nulis kita positifkan. Ya. Jadi dalam F ini mau elektron, mau proton, dalam perhitungan tidak dimasukkan ya tanda negatifnya itu. Kemudian K itu konstanta 8,9875 kali 10⁻9. Nah, lebih seringnya kita pakainya adalah 9 ya, 9 kali 10⁻9 ya, untuk memudahkan menghitung. Karena kalau pakai 8,9875 nanti ngitungnya ribet gitu ya. Maka seringkali kita permudah dengan menyederhanakan ya, untuk kita bulatkan menjadi 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Jadi satuannya satuan SI ya, Q itu satuannya coulomb, kemudian jaraknya pakai meter gitu ya. Ya, ini contoh ya, contoh bisa dibaca nanti contohnya. Nah, bagaimana kalau interaksi antar kedua antar lebih dari dua muatan ya, misalkan kita tiga muatan mereka berinteraksi, maka cara menentukannya ya kita menggunakan prinsip superposisi ya. Jadi pakai vektor. Vektor gaya pada suatu muatan merupakan jumlah vektor gaya yang terjadi karena pengaruh masing-masing muatan yang lain. Ya. Jadi nanti misalnya kita ditanyakan entah itu pada Q2 atau Q1 atau Q3 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita acuannya misalkan Q3 ya, berarti pada Q3 itu ada gaya antara muatan 3 dengan muatan 1 ya. Kemudian ada lagi misalkan masih Q3 itu berarti
interaksi antara muatan 3 dan muatan 2. Nah, ini kita gambarkan seperti gambar anak panah ini. Yang F31 berarti muatan 3 dengan muatan 1, dan F32 muatan 3 dan muatan 2. Nah, kedua muatan ini gayanya bisa dijumlahkan ya. Berarti F3, nah seperti apa? F3 sama dengan F31 ditambah F32. Namun secara vektor ya, secara vektor. Sehingga karena ini perlu penjumlahan secara vektor ya, kita hitung secara vektor ya. F3 sama dengan akar ya. Akar F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah F31 dikali F32 kali cos alfa ya. Cos alfa itu sudut antara F31 dan F32. Jadi seperti ini untuk nanti misalkan ada 3 buah muatan ya, 3 buah muatan, suruh menghitung gaya di salah satu muatan. Nanti kita bisa ngitung baik itu di Q1 juga bisa, di Q2 juga bisa. Nah, F31-nya ya K, Q3, Q1 per R31 kuadrat. Nah, F32-nya sama dengan K, Q3 kali Q2 dibagi R32 kuadrat. Nanti kalau untuk N buah muatan, kalau banyak tinggal dijumlahkan. Cuma ini kita memperhatikan arah, arahnya diperhatikan. Nah, ini sebagai contoh misalkan 3 buah muatan berada pada titik sudut segitiga ya. Berarti segitiga nanti sudutnya, kalau segitiga berarti sudutnya sama ya. Sudut segitiga berarti 60 ya. 60 derajat. Nah, di sini tanyakan berapa gaya total maksudnya ya, ini gaya total pada muatan Q1, berarti pada Q1. Dan total pada muatan Q3. Kita hitungnya pada Q1 aja ya, Q3 nggak usah, salah satu. Nah, cara mengerjakannya seperti tadi ya. Jadi, karena ini pada Q1, ya pada Q1, pertama, pada kita hitung F1 dan 2, jadi muatan 1 terhadap 2 itu ada gaya nih, arahnya ke ini F12. Nah, ini kenapa arahnya keluar, karena tadi ya, tanda Q1, Q2-nya beda muatan, sehingga tolak-menolak. Ya. Kemudian kalau Q1 dengan Q3 ini karena muatannya sama, ya, maka muatnya berbeda ya, tarik-menarik gitu ya. Q1-nya positif, Q3-nya negatif. Beda muatan sehingga tarik-menarik. Kalau yang Q2, Q1 kan positif semua sehingga tolak-menolak. Nah, kalau masing-masing udah kita dapat nih, F12 kita hitung, F13 kita hitung dapat, baru nanti kita masukkan, kita jumlahkan ya, pakai faktor tadi. Maka F1 sama dengan F12 kuadrat, tambah F13 kuadrat, tambah F12 dikali F12, F13 maksudnya nih ya, salah nulis. F13 cos alfa gitu ya. Nah, ini sudutnya. Nah, karena ini yang di luar sini ya. Ini sudut 120 ya. 20. Kalau yang dalam kan tadi 60 masing-masing ya. 60. Kalau di luar ini berarti 120 atau nilai cosnya min setengah. Nah, kita peroleh nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat 10 gitu ya. Jadi ini cara ngitung kalau misalkan 3 muatan. Kita bisa ngitung juga kalau pada Q2, bisa juga pada Q3. Gitu. Contoh yang berikutnya, 2 buah muatan masing-masing plus 2 mikrokolom dan plus 8 mikrokolom. Terpisah pada jarak 15 cm ya. Ini soalnya sama dengan yang di PDF kemarin ya, bisa dibaca nanti. Letak muatan min Q dari muatan yang besar agar gaya kolomnya 0 ya. Ini sama kayak soal di gaya gravitasi dulu ya. Jadi tentukan berapa jarak
benda yang di antara kedua benda sehingga gaya gravitasinya 0. Kalau sekarang gaya kolomnya 0 gitu ya. Jadi pertama kita bisa membuat ini ya gambar misalnya G1, G2, kemudian kita buat permisalan antara G1, G2 itu ada benda di tengah-tengahnya, tapi tidak tepat tengah-tengahnya ya, di antara gitu ya. Nah, karena caranya tadi 15 ya, satunya X, ada 15 min X, sama kayak kemarin. Jadi F1 sama dengan F2 ya, karena agar gayanya 0 maka harus sama antara F1 yang ke kiri dan F2 yang ke kanan itu harus sama besar ya. Maka kita tinggal pakai sangat besar seperti ini atau F1 sama dengan F2 gitu ya. Kaki 1Q per X kuadrat sama dengan kaki 2 kali Q dibagi 15 min X kuadrat gitu. Jadi kalau perhitungannya benar sampai bawah ketemu gitu. Nah, biasanya pada terjadi kesalahan hitung ini, salah hitung karena 15 min X ini dikuadratkan, hitungnya biasanya jadi ribet dari panjang itu jadinya ngitungnya berapa gitu ya, padahal harus disederhanakan. Seperti di sini ya, jadi biar 15 min X kuadrat ini hilang kuadratnya ya. Nanti dengan mengakarkan yang di sebelah ruas sebelahnya gitu, sehingga nanti ngitungnya sederhana, tidak rumit gitu. Ini gaya kolom ya. Yang berikutnya gaya kolom, kalau ada yang bertanyakan disilakan dulu yang mau bertanya, karena kan baru udah baca materi ya. Jadi kalau ada yang mungkin sudah membaca atau sudah mengerjakan soal ada kendala silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ada yang tanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada ya. Jadi sekarang kita ke medan listrik ya. Medan listrik. Nah, medan itu apa? Area, Pak. Ya, area. Jadi di sini area listrik ya. Area atau ruang yang masih mengalami gaya listrik gitu ya. Kalau dulu kita belajar medan gravitasi itu area yang masih mengalami gaya gravitasi gitu ya. Jadi benda misalkan di ketinggian tertentu dia masih ketarik ke bawah, berarti masih mengalami gaya gravitasi. Nah, di sini juga sama, karena medan listrik berarti ruang ya atau area yang masih mengalami gaya listrik gitu ya. Nah, ini seperti contohnya gitu ya. Jadi ketika ada muatan diletakkan di area sekitar muatan lainnya nih, ini misalkan muatan positif didekatkan, dia akan terdorong ya, karena tertolak karena muatan jenis gitu ya. Muatan listrik positif mengalami gaya listrik atau gaya tolak karena berada di sekitar muatan positif lainnya gitu ya. Ini ada di area gaya listrik gitu. Kemudian kita juga mengenal istilah garis listrik ya. Medan listrik itu biasanya digambarkan sebagai garis listrik ya. Kalau pada muatan positif itu arah gaya listriknya keluar ya atau meninggalkan muatan. Ini gambar garis gayanya. Kalau pada muatan negatif itu arah gambar garis gayanya adalah menuju muatan negatif gitu ya. Ini yang membuat kalau partikelnya sejenis tolak menolak ya, ataupun kalau sejenis tarik menarik, karena terjadi perbedaan garis-garis listrik ini. Berikutnya kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik ya. Nah, benda bermuatan listrik ya ini didekatkan dikatakan benda uji bermuatan Q kecil ya, berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah merupakan gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi dengan muatan ujinya. Jadi kalau misalkan ini muatan yang Q
muatan Q yang besar, kemudian dikasih muatan uji Q yang kecil. Nah, maka kuat medannya itu adalah gaya elektrostatis tadi dibagi dengan Q atau muatan benda yang kecilnya. Nah, kalau F sendiri rumusnya tadi K Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya, maka dibagi dengan Q lagi. Nah, sehingga Q-nya itu, Q2-nya bisa saling menghapus, saling menghilangkan. Sehingga hanya tinggal rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya. Jadi rumusnya ini sama dengan rumus gaya kolom, cuma Q-nya cuma 1 ya. Kalau tadi kan Q-nya ada 2. Nah, kalau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, kalau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ya. E itu medan listrik, Q-nya muatan sumber, kalau Q yang kecil muatan uji, R-nya jarak dari benda, F-nya gaya. Ya. Nah, secara jarak itu di beberapa buku ada yang pakai D. Ya. Jadi kalau kalian misalkan buka di buku file PDF ataupun internet itu pakai D itu nggak masalah ya. Jadi hanya beda penulisan simbol. Ada yang pakai R, ada yang pakai D gitu ya. Nah, nanti kita akan banyak beberapa rumus yang hampir sama nih. Nanti misalkan rumus tegangan nanti ya juga hampir mirip gitu ya. Rumus gaya, rumus medan, rumus potensial itu hampir mirip-mirip. Nah, berikutnya superposisi medan listrik ya. Ini kalau misalkan terdapat lebih dari 2 muatan ya. Kalau tadi kan hanya 1 buah muatan diuji dengan 1. Sekarang kalau lebih dari 1 muatan yang mau diuji, tinggal nanti lebih dari 2 gitu. Yang pertama untuk 2 buah muatan titik. Misalkan ada 2 buah muatan Q1 dan Q2 gitu ya. Berjarak R1 dan R2 dari P. Maka titik P itu akan mengalami medan listrik ya dari kedua muatan, dari Q1 maupun dari Q2. Nah, ada yang dari Q2, nah kita bisa gambarkan arahnya ke situ ya. Karena beda karena sama muatannya tolak menolak. Nah, sehingga kita gambaran panahnya nih E1-nya mendatar, kalau E2-nya miring ya. Sehingga kita bisa menghitung kalau E1 adalah K Q1 per R1 kuadrat, jarak R1-nya. E2 K Q2 dibagi R2 kuadrat. Maka nanti E pada titik P itu berarti kita gabungkan, ya kita gabungkan E1 plus E2, tapi ini secara vektor ya, jadi nggak bisa langsung. Maka karena vektor maka arah berpengaruh. Sehingga nih hampir sama kayak tadi, kita sama dengan penjumlahan vektor ya. Jadi akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 plus E2 kali cos alfa. Ya. Jadi kalau untuk medan listrik 2 buah muatan titik ya. Nah, berikutnya kalau untuk banyak muatan ya. Kalau nanti banyak muatan seperti ini. Ya, nanti tinggal dijumlahkan aja. EP sama dengan ya E1 plus E2 plus E3 plus E4 dan seterusnya. Jadi jumlah secara vektor ya, secara vektor. Cuma biasanya agak jarang ya soal seperti ini. Nah, sekarang contoh. Ada 2 buah muatan masing-masing Q1 itu 2 mikrokolom dan Q2-nya min 5 mikrokolom. Kedua muatan dipisahkan jarak 80 cm. Nah, yang A ditanyakan berapa kuat medan listrik dan arahnya pada titik tepat di antara 2 muatan. Jadi tengah-tengah antara 2 muatan ya. Yang B di mana posisi yang memiliki medan 0. Ya, jadi karena 2 buah muatan ini sejajar,
maka memungkinkan satu titik itu 0 medannya. Apakah di sebelah kiri Q1, apakah di antara Q1, Q2, atau di sebelah kanan Q2. Nanti kita jawab gitu ya. Nah, kita jawab dulu yang pertama, yang A. Yang A, medan listrik di antara dua muatan. Kalau di tengah muatan berarti nanti R1-nya 0,4 ya. R1-nya 0,4 kita saya gambarkan. Ya, nanti ini kan tadi di sini di tengah-tengahnya sini, jadi ini jaraknya di sini ya. Ini jarak R maksudnya R1 misalkan R2 1. Nah, kita bisa menghitung potensial yang satu, EP1 berarti K1 per R1 kuadrat. Kemudian yang EP yang kedua, K2 per R2 kuadrat. Ya. Nah, ini masing-masing mempunyai arah ke kanan ya, arahnya ke kanan. Nah, karena ini sejajar, maka kalau sudah masing-masing dapat ya, jadi kalau nanti sudah dapat, ini sudah dapat ya, ya EP1 1,1 kali 10,8, kemudian EP2-nya 2,8 kali 10,8. Nah, maka kalau sudah dapat tinggal dijumlahkan. Ini kenapa nggak pakai penjumlahan vektor yang tadi, pakai akar ya, pakai cos, karena sejajar ya, EP1 tambah EP2. Karena arahnya sama-sama ke kanan, ya, sama-sama ke kanan, maka tinggal dijumlah. Nanti kalau misalkan arahnya satu kanan satu kiri, ya tinggal dijumlah tapi minus ya, atau dikurangkan. Ya. Nah, ini untuk jawaban A. Nanti kita lihat soalnya kembali. Jadi arah EP1, EP2 itu masing-masing ke kanan. Ya. Jadi titik P ini arahnya EP2 ya arahnya ke kanan, EP1 juga arahnya ke kanan, gitu ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya ke yang nomor apa, yang B ya? Yang B. Ini kalau kecil ya tulisannya. Nah, ini ada deskripsinya, keterangannya ya. Dengan medan 0 tidak mungkin berada di antara dua muatan. Jadi medan yang 0 itu tidak mungkin letaknya di antara dua muatan. Ya. Karena masing-masing muatan menghasilkan medan yang arahnya ke kanan. Jadi kalau arahnya semua ke kanan, maka tidak mungkin yang 0 di tengah. Kecuali kalau misalkan yang satu ke kanan, satu ke kiri gitu ya. Maka di tengah-tengahnya mungkin jadi 0. Tapi karena ini arahnya semua ke kanan, maka tidak mungkin di tengahnya itu 0. Kemudian medan juga tidak mungkin di sebelah kanan muatan Q2 ya. Karena jarak Q2 lebih kecil daripada jarak ke muatan Q1. Ini sebentar saya di slide soalnya terlalu kecil. Ini terlalu keluar. Entah kelihatan. Posisi dengan medan 0 juga tidak mungkin berada di sebelah kanan muatan Q2 ya, karena jarak ke muatan Q2 lebih kecil daripada jarak ke muatan Q1. Sedangkan nilai muatan Q2 lebih besar daripada nilai muatan Q1. Ya, maka dengan demikian di sebelah kanan muatan Q2 ya, medan yang dihasilkan muatan Q2 selalu lebih besar daripada medan yang dihasilkan oleh Q1 ya. Jadi karena muatan Q2 lebih besar, maka medannya juga dihasilkan lebih besar ya. Q1-nya lebih kecil, sehingga
medan yang biasanya lebih kecil. Nah, posisi yang mungkin memiliki medan 0 adalah di sebelah kiri muatan Q1. Jadi yang memungkinkan medannya adalah di sebelah kiri muatan Q1. Nah, misalkan posisi tersebut berada pada jarak X di sebelah kiri muatan Q1, nah, jadi kita misalkan jaraknya X. Nah, ini saya gambarkan ulang. Tadi gini. Ini Q1. Q2 ya. Ini jaraknya 0,8. Nah, di sini kita misalkan jaraknya X di sini. Nah, jaraknya X. Maka ini tambah nih jaraknya. Jaraknya X. Jadi misalkan yang 0 di sini gitu ya, 0 di sini, maka ini misalkan sebelah X dari Q1. Ya, maka di sini disebutkan ya, di sini jarak titik tersebut ke muatan Q1 adalah X, ya, ini Q1 ke titik itu X, kemudian jarak tersebut ke muatan Q2 adalah 0,8 ditambah X. Ya. Muatan Q1 menghasilkan medan ke arah kiri, ya. Muatan Q2 menghasilkan medan ke arah kanan. Nah, kedua medan saling menghilangkan jika besarnya sama. Jadi kedua medannya akan saling menghilangkan kalau besarnya sama. K rumus medan ya, K/1 per X kuadrat sama dengan K kali Q2 dibagi 0,8 plus X kuadrat. Karena tadi ini caranya tambah. Ini kan titiknya di X tadi. Nah, nanti kalau dihitung nih, ini pakai persamaan kuadrat. Nah, kalau ini nggak bisa disederhanakan. Kebetulan ini ngepasi soalnya nggak bisa dicoret ya. Tinggal dihitung pakai rumus ini ya, rumus ABC ya. Nah, di sini bisa menghitung nanti berapa jarak X tersebut ya. Ini dapat 1,4 gitu ya. Nanti bisa dibaca ulang ya contoh soalnya. Selanjutkan ya, yang kita sudah baca gaya kolom medan listrik. Yang berikutnya kita bicara hukum Gauss ya. Yang keempat, bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup ya pada sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu ya, biasanya volume berupa bola perungga itu ya. Itu nanti jumlah muatannya itu atau flux listriknya itu sebanding dengan jumlah muatan yang ada dalam permukaan. Jadi nanti ada muatan atau flux listrik yang menembus permukaan. Ya. Nah, untuk bisa memahami hukum Gauss ini, maka kita perlu mengenai istilah flux listrik. Flux listrik itu misalkan ini sebuah medan listrik ya. Dan listrik homogen E menembus bidang ya, Kalau ini secara tegak lurus. Nah, flux itu merupakan banyaknya garis listrik yang menembus luasan suatu bidang. Jadi flux listrik itu adalah banyak garis-garis medan listrik yang menembus luasan suatu bidang. Ini bisa kita tentukan berapa jumlahnya. Flux listrik sama dengan E, ya, E itu medan listrik dikali A, dikali luas permukaannya. Jadi flux listrik sama dengan E kali A, atau medan listrik dikali luas bidangnya. Nah, kalau misalkan bidangnya tidak tegak lurus, bidangnya miring misalkan, bidang miring. Nah, kalau bidang miring, maka
nanti persamaannya fluknya sama dengan E kali A kali cos theta. Ini cos theta. Jadi berapa kemiringannya ya, kemiringan dari medan listriknya tersebut. Nah, sehingga persamaan hukum Gauss ya jumlah garis medan ya, itu sama dengan E kali A cos theta ya. Atau bisa juga muatan yang di lingkup permukaan tertutup ya dibagi E0 ya. 0 itu permitivitas ruang hampa ya. Ini untuk menghitung hukum Gauss ya. Jadi menghitung jumlah medan fluk ya. Jumlah garis medan listrik gitu. Nah, memang selama ini listrik statis itu kesannya nggak pakai ya. Jadi kita tidak mengenal, mungkin jarang membaca bagaimana ilmuwan memanfaatkan listrik statis ya. Mungkin kalau yang mengenal ini ya, Dr. Warsito ya, yang membuat alat pemindai scanner ya, scanner baik itu untuk scanner benda maupun scanner tubuh manusia untuk kanker misalkan. Nah, beliau menggunakan listrik statis ya, maka tidak ada efek radiasinya. Listrik statis dipakai untuk pemindai ya, pemindai tubuh, pemindai tabung gas LPG gitu ya, itu bisa. Jadi kalau misalkan di dalam tabung itu dikasih ada kecoa ya, kecoa bergerak-gerak di dalamnya, itu kalau dipindai kelihatan karena itu bukan 3 dimensi malah 4 dimensi ya, 4 dimensi. Pemindai 4 dimensi itu menggunakan listrik statis. Jadi 3 dimensi ruang sama 1 dimensi waktu. Jadi istilahnya pergerakan benda itu terlihat langsung gitu ya, walaupun di dalam tabung. Itu cukup dipasang detektor ya, detektor di luar, misalkan di tabung ya, ditempel detektornya, nanti bisa untuk kelihatan apa yang di dalam tabung tersebut. Gitu ya. Beliau juga membuat alat untuk ini terapi kanker ya, terapi kanker memanfaatkan listrik statis. Ya. Nah, beliau membuat semacam rompi ya. Rompi, kemudian helm yang dipasangi detektor ya, detektor kemudian dipasangi alat yang bisa memancarkan gelombang listrik statis. Jadi nanti cukup di rompi itu bisa dicas ya, dicas dipasang kayak baterai HP itu bisa dicas. Nanti akan menghasilkan gelombang listrik statis yang bisa menembus permukaan tubuh. Nah itu nggak berbahaya. Jadi bagi sel kanker itu mematikan ya, tapi bagi sel sehat nggak berbahaya. Jadi prinsipnya sederhana, prinsip alat tersebut. Jadi kalau sel kanker itu mau membelah, maka dia akan terganggu dengan adanya listrik. Jadi karena listrik statis itu dapat mengganggu proses pembelahan sel. Karena pembelahan selnya terganggu, dia akan gagal membelah. Jadi kalau gagal membelah, maka otomatis sel kankernya akan mati. Jadi sel apapun kan kalau gagal membelah, dia akan mati dengan sendirinya. Nah itu diantaranya manfaat dari listrik statis ya. Medan listrik statis ini untuk nanti bisa kalian searching di internet ya, Pak Warsito Taruno ya. Nah, beliau dulu kebetulan saya pernah diajar pas kuliah di UI yang ngajar terapi fisika medis ya. Jadi beliau membuat alat sendiri. Kalau yang rumahnya Tangerang ya, kalau nggak salah beliau punya lab itu di Alam Sutra ya, labnya di Alam Sutra, lab fisika beliau gitu ya. Nah itu sekilas mengenai hukum Gauss ya. Jadi sekilas seperti nggak ada gunanya, tapi bagi para ilmuwan itu yang jeli ternyata banyak manfaatnya. Ya, bisa untuk scanner, ya, scanner 4 dimensi, bisa untuk terapi. Gitu ya. Nah contoh soalnya ada di file yang setiap kemarin ya. Contoh soal hukum Gauss ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang berikutnya energi potensial listrik. Nah ini sebenarnya kita bahas itu hampir sama kayak gravitasi. Ada gaya gravitasi, ada medan gravitasi, ada potensial gravitasi. Nah ini juga sama, listrik ini ada gaya listrik, ada medan listrik, ada potensial listrik. Nah, di sini sebelum kita bahas potensial listrik, kita bahas dulu energi potensial listrik. Nah, misalkan sebuah partikel yang bermuatan positif, ya, dia digerakkan oleh
sebuah gaya luar, ya, misalnya dari titik A ke titik B, di dalam sebuah medan listrik. Nah, maka partikel tersebut akan dipengaruhi oleh gaya listrik sebesar muatan itu dikali dengan medannya. Ya, jadi kalau ada partikel yang digerakkan dalam suatu medan listrik, maka dia akan dapat pengaruh oleh gaya listrik sebesar Q0 dikali E. Ya. Nah, energi potensial listrik itu adalah tidak lain adalah usaha. Ya, jadi energi potensial kan kalau kita dulu pas belajar usaha energi ya, pernah belajar bahwa energi potensial atau EP itu sama dengan usaha ya, delta usaha. Ya, atau usaha sama dengan delta EP gitu ya. Usaha sama delta EK juga bisa gitu ya. Nah, di sini juga sama. Energi potensial listrik tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya luar untuk memindahkan partikel bermuatan yang berada di sekitar medan listrik. Jadi kalau ibarat kata itu, kalau misalkan kita ingin mendorong benda dari bawah ke atas, gitu ya, maka itu butuh usaha. Ya, butuh usaha. Usaha apa? Usaha untuk melawan gaya gravitasi, gitu kan. Nah, kalau di sini kita melakukan usaha untuk melawan medan listrik atau gaya listrik, gitu ya. Nah, ini ada analoginya ya, analogi medan listrik dan gaya gravitasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan partikel di dalam medan itu mengalami gaya listrik, kalau benda bermassa M itu di ruang ini kita gerakkan, maka dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau kita menggerakkan benda ke atas ya, kita melempar benda ke atas, maka dia akan melawan gaya gravitasi atau melawan gaya berat, sehingga dia akan kembali jatuh. Sama halnya partikel ya, digerakkan dalam suatu medan. Nah, maka dia juga membutuhkan gaya untuk melawan gaya listrik tersebut. Ini analoginya ya, analogi antara medan listrik dengan gaya gravitasi, ya, hampir sama. Gitu. Nah, ini lanjutannya energi potensial listrik. Jadi muatan Q tadi yang berpindah ya sejauh R, maka akan mendapatkan gaya sebesar Q kali E. Q-nya itu muatan, E-nya adalah medan listrik. Nah, usaha untuk memindahkan muatan itu kan sama dengan gaya ya, gaya yang diperlukan untuk memindahkan dikali perpindahannya. Usahakan jarak kali, usaha sama dengan gaya kali perpindahan, F kali S dulu. Kalau misalkan R-nya, S-nya